Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali bersama dengan Bu Krisni. Kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin tentang tata surya. Ini gambaran tata surya dari matahari sampai ke planet-planetnya. Pada pekan sebelumnya kita sudah belajar planet dalam, hari ini kita akan belajar planet luar. Mulai dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Materi kita hari ini adalah materi tematik muatan IPA kelas 6. Baiklah, marilah kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa menambah keberkahan pada acara pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Anak-anak semuanya, marilah kita buka kembali pembelajaran kita berkaitan dengan planet luar. Planet luar itu adalah planet yang memiliki posisi yang jauh dari matahari. Contohnya yang masuk dalam kategori planet ini adalah Jupiter, Saturnus, Neptunus, dan Uranus. Coba anak-anak perhatikan gambar di samping ini. Planet dalam yang kemarin kita pelajari, dia berada dekat dengan matahari sampai berbatasan dengan sabuk asteroid. Sedangkan planet luar hari ini adalah planet-planet yang berada di luar sabuk asteroid. Kita lihat yang paling besar adalah Jupiter, belakangnya Saturnus, belakangnya Neptunus, kemudian Uranus. Anak-anak semuanya, kita lanjut planet berikutnya adalah planet Jupiter. Jupiter adalah salah satu contoh planet luar. Planet Jupiter mempunyai 318 kali massa bumi dan 2,5 kali massa dari gabungan seluruh planet lainnya. Anak-anak, kandungan dari planet Jupiter ini adalah hidrogen dan helium. Planet Jupiter memiliki 63 satelit. Nah, 4 yang terbesar diantaranya adalah Ganymede, Callisto, Io, dan Europa. Menampakkan kemiripan dengan planet kebumian seperti gunung berapi dan inti yang panas. Nah, dari satelit Ganymede adalah satelit terbesar di dalam tata surya. Ukurannya bahkan lebih besar dari Merkurius. Nah, periode rotasi atau berputar pada porosnya pada planet Jupiter ini adalah selama 10 jam dan periode revolusinya adalah 11,86 tahun. Perhatikan anak-anak, ini gambaran planet Jupiter, planet yang memiliki massa atau besar yang paling besar di antara planet-planet yang lain. Ini anak-anak bisa dilihat gambaran planet Jupiter. Ini lebih besar dari planet-planet yang lain yang ada di sekitarnya. Selanjutnya adalah planet Saturnus. Planet Saturnus ini adalah planet yang dikenal dengan sistem cincinnya. Dia memiliki beberapa kesamaan dengan Jupiter sebagai contoh komposisi atmosfernya. Jadi dari sisi atmosfernya hampir sama dengan Jupiter. Planet Saturnus memiliki 60 satelit. Nah, ini gambaran planet Saturnus di mana planet ini dia memiliki cincin pada bagian luarnya. Satelit-satelit yang ada dalam Saturnus antara lain Titan, Enceladus yang menunjukkan aktivitas geologi meski hampir terdiri hanya dari es saja. Satelit Titan mempunyai ukuran lebih besar juga dari Merkurius dan satu-satunya satelit di tata surya yang memiliki atmosfer. Nah, pada planet Saturnus ini periode rotasi atau berputar pada porosnya selama 10,7 jam dan masa mengelilingi matahari atau revolusinya adalah 29,5 tahun atau 29,5 tahun. Ini anak-anak gambaran planet Saturnus. Dia menonjol atau memiliki ciri khas adalah planet yang mempunyai cincin yang
kentara atau kelihatan dibanding dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah planet Uranus. Planet Uranus ini dia memiliki 14 kali massa bumi atau merupakan planet yang paling ringan di antara planet-planet luar. Planet ini memiliki kelainan ciri orbit atau lintasannya, anak-anak. Nah, Uranus sendiri memiliki 27 satelit. Yang diketahui yang paling besar namanya adalah Titania. Ada Oberon, Umbriel, Ariel, dan Miranda. Masa rotasi atau berputar pada porosnya selama 17 jam. Sedangkan revolusi periode Uranus ini mengelilingi matahari selama 84 tahun. Nah, ini anak-anak gambaran planet Uranus dengan warna yang kebiru-biruan. Selanjutnya adalah planet Neptunus. Planet Neptunus ini walaupun secara ukuran lebih kecil anak-anak dari Uranus, tapi dia memiliki massa 17 kali dari massa bumi. Sehingga planet Neptunus ini dia lebih padat dibanding planet Uranus. Ini gambaran contoh dari planet Neptunus dengan warna kebiruan. Nah, planet ini memiliki 13 satelit yang diketahui. Yang paling besar namanya adalah Triton. Triton sendiri adalah satu-satunya satelit besar yang orbit atau lintasannya terbalik arah. Ini juga contoh gambaran dari planet Neptunus. Nah, periode rotasi atau berputar pada porosnya selama 16 jam. Sedangkan periode revolusi atau mengelilingi matahari dia akan sampai 165 tahun. Selanjutnya nomor 9 anak-anak adalah Pluto. Nah, Pluto ini ditemukan pada tahun 1930. Awalnya dia dinyatakan sebagai planet ke-9 dari matahari. Namun pada perkembangannya Pluto ini tidak memiliki ciri-ciri yang cukup. Maka Pluto dijadikan sebagai planet minor. Nah, ini gambaran dari Pluto. Nah, Pluto sejauh ini diketahui memiliki 5 satelit. Yang pertama Charon, terbesar diameternya separuh dari diameter Pluto. Ada Styx, Nix, dan Kerberos dan Hydra. Ini gambaran Pluto. Dia berada di bagian paling luar dengan dengan ukuran yang kecil. Ini terakhir tidak dimasukkan dalam kategori planet. Karena kita akan lanjutkan pada benda-benda langit yang lain. Kita mengenal yang pertama adalah komet. Nah, apa itu komet? Komet adalah benda terbesar dalam tata surya. Komet ini dia punya ekor yang panjangnya jutaan kilometer sampai angkasa. Nah, karena dia mempunyai ekor ini yang panjang, maka komet sering dikenal dengan nama bintang berekor. Ini gambaran contoh komet. Dia punya ekor yang panjang sekali. Nah, ekor komet ini punya ciri khas selalu menjauhi matahari. Pada saat mendekati matahari, maka ekornya kelihatan semakin panjang. Komet mengandung gas-gas beku dan debu. Ini anak-anak bisa lihat, ini Anderson atau matahari. Kemudian ada komet, ekor komet, dia menjauhi dari matahari. Komet yang paling besar namanya adalah komet Halley. Adalah komet yang selalu melewati bumi setiap 76 tahun sekali. Anak-anak, kita lanjut. Yang kedua, benda langitnya bernama meteorit. Meteorit ini adalah benda langit yang ukurannya kecil serta beredar mengelilingi matahari dalam lintasan yang tidak tetap. Ini gambaran meteorit. Dia ukurannya kecil, lintasannya tidak teratur. Meteorit dapat jatuh ke bumi melewati atmosfer karena adanya gravitasi bumi. Nah, pada saat masuk ke dalam atmosfer bumi ini dengan kecepatan yang tinggi, sehingga terjadi gesekan dengan udara, sehingga meteorit menjadi panas dan terbakar. Nah,
Jika dilihat dari bumi tampak seperti bintang jatuh. Meteorit yang jatuh ke bumi kita mengenal dengan nama meteor. Nah, perhatikan. Ini gambaran dari meteorit. Yang ketiga adalah benda langit asteroid. Asteroid ini ada di antara planet Mars dan Jupiter. Asteroid juga merupakan kumpulan batuan yang ukurannya berbeda-beda beredar mengelilingi matahari. Nah, ini contoh gambaran asteroid anak-anak. Kumpulan batuan yang berbeda-beda gitu ya. Nah, ini gambaran dari asteroid. Anak-anak, demikian hari ini pembahasan berkaitan dengan tata surya, tepatnya pada materi planet luar yang dimulai dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, serta pembahasan sedikit tentang Pluto. Dilanjut dengan benda langit yang lainnya, ada meteorit, ada komet, kemudian asteroid. Semoga bisa menambah keilmuan kita, juga semakin menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan gambaran alam semesta yang begitu luar biasa, yang begitu indah gitu ya. Semoga ini menjadikan kita menjadi orang-orang yang semakin bersyukur anak-anak. Baik, selanjutnya kita ada tugas, kerjakan lembar kerja siswa nomor 16 sampai 13 di buku modul kalian di halaman 52. Silakan nanti bisa dikerjakan di situ. Kemudian anak-anak foto dan diunggah di classroom atau di dalam WA kelas. Semoga ilmunya berkah ya nak ya. Demikian yang bisa Bu Guru sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.